Film MCU yang dinanti-nantikan, yakni Captain America Brave New World, akhirnya sudah ditayangkan di bioskop seluruh dunia. Tetapi, kenapa film ini terlihat kurang disukai oleh banyak orang? Kira-kira apa alasan dibalik orang-orang merasa kurang bisa menikmati film satu ini? Berikut ini sudah kami kumpulkan alasannya, barangkali ada yang sesuai dengan pandangan kalian sebagai penggemar Marvel. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut ini adalah alasan kenapa orang-orang tidak menyukai film Captain America Brave New World. Pastikan kalian tonton sampai selesai, lalu berikan alasan pribadi kalian dengan menuliskannya di kolom komentar. Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah video selengkapnya. Ya, coba absen di kolom komentar apakah kalian sudah menyaksikan Captain America Brave New World atau belum. Bagi kalian yang sudah, seperti apa penilaian kalian terhadap film MCU terbaru ini? Jika kita melihat ke dalam review dari situs Rotten Tomatoes, film Captain America keempat ini hanya mendapatkan skor 52% dari total 176 pendapat kritikus ketika video ini kami buat. Sementara jumlah peminat film ini terlihat lebih baik dengan total 81%. Sementara jika kita melihat ke dalam situs IMDb, skor yang diberikan adalah 5,9/10 dari total penilaian 7.000 lebih para penonton yang sudah menyaksikan filmnya. Nah, setelah kita melihat fakta tersebut, satu hal yang kemudian memicu pertanyaan bagi kita semua. Apa alasan yang menjadikan film ini kemudian tidak mendapatkan rating yang diharapkan, bahkan hingga mendapatkan kategori tomat busuk dari situs Rotten Tomatoes? Jika kita membicarakan tayangan film, tentu ada banyak alasan yang menjadikan suatu film kemudian bisa disukai atau justru dibenci. Bisa diakibatkan oleh selera masing-masing penonton. Faktor di dalam penceritaan filmnya, tindakan dari aktornya yang memicu kebencian di kalangan penonton, atau berbagai hal lain yang bisa mempengaruhi suatu film. Dalam video kali ini, kami akan mencoba lebih objektif lagi dengan melihat sejumlah alasan yang sudah dibagikan oleh orang-orang di luaran sana terkait film Captain America Brave New World. Apakah kritik orang-orang tersebut sesuai dengan yang kita rasakan ketika menyaksikan filmnya? Melalui video ini, mari kita buktikan bersama-sama. Ulasan pertama kita ambil dari Molly Freeman, salah satu tim dari website Screen Rant. Berdasarkan ulasannya, dia menyebutkan bahwa keseriusan dan kesuraman yang terpampang nyata justru menguras semua kenikmatan yang mungkin kita dapat dari menonton film Captain America yang baru. Nah, dengan membaca ulasan tersebut, kita kemudian bisa mengambil kesimpulan bahwa secara garis besar, sang kritikus mengungkapkan keluhan terbesar dalam film terbaru ini, di mana filmnya dianggap agak membosankan. Jika ada satu hal yang biasanya menjadi tujuan film-film rilisan Marvel Studios, itu berarti bahwa setiap entry yang dibuat memiliki sejumlah kesenangan yang sesuai. Meskipun biasanya kesenangan tersebut cenderung menjadi kritik yang berhubungan dengan humor di MCU di masa lalu, yang terkadang kurang pas dan selalu mendominasi filmnya. Khusus untuk Captain America Brave New World, seharusnya bisa sedikit dirubah agar penonton mendapatkan kesenangan yang biasa mereka dapatkan, bukan tayangan yang terkesan datar-datar saja. Meskipun adegan aksi yang ditampilkan cukup memanjakan mata. Seperti yang sudah diisyaratkan dalam cuplikan trailernya, ulasan yang ditulis sebelumnya terfokus pada bagaimana film ini bisa menjadi tayangan MCU yang lebih gelap dan lebih serius. Ini akan bagus jika ceritanya bisa dibawakan secara mencekam. Namun, tampaknya tidak demikian. Menurut pandangan kritikus, para penonton dibiarkan dengan proyek yang sangat suram, yang menawarkan sedikit peluang untuk bisa bersenang-senang, seperti yang dijanjikan dalam film superhero lain, selayaknya Thunderbolts dari Marvel dan juga Superman dari DC yang juga sama-sama rilis tahun ini, di mana keduanya terlihat menyuguhkan kesenangan, bukan hanya keseriusan. Kritik berikutnya datang dari Robbie Collin sebagai bagian dari tim surat kabar Daily Telegraph. Dia menyebutkan bahwa tayangan ini rasanya tidak seperti sebuah film, melainkan sesuatu yang kamu buat ketika kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk membuatnya. Tetapi deadline yang kamu miliki semakin mendekat. Jika kalian sadar, di masa lalu, film-film MCU dianggap sebagai peristiwa yang tidak boleh dilewatkan. Namun ketika Multiverse Saga dimulai, Marvel mulai menghasilkan sejumlah tayangan yang cukup banyak dengan jeda yang sangat singkat di antara setiap tayangan. Hal itu menyebabkan fase 4 MCU bahkan memiliki jumlah proyek yang hampir sama dengan keseluruhan 3 fase yang membentuk Infinity Saga.
Hal itulah yang menyebabkan para kritikus kemudian mempertanyakan seberapa penting proyek MCU untuk kemudian diikuti dan disaksikan. Dalam skema yang lebih besar dari multiverse saga, perhatian penonton telah beralih menuju ke tayangan-tayangan yang berhubungan dengan multiverse secara langsung, seperti contohnya Spider-Man No Way Home dan juga series Loki, di mana keduanya termasuk di antara entry waralaba yang paling populer dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, masih ada ruang untuk film-film yang lebih membumi seperti Captain America Brave New World ini, jika memang Marvel memiliki cerita yang solid untuk diceritakan. Namun, setelah menyaksikan Brave New World, para kritikus percaya bahwa film ini bukanlah tambahan yang diperlukan untuk penceritaan MCU dengan tema multiverse-nya. Apalagi jika mengingat tentang keluhan bagaimana Marvel yang sepertinya terburu-buru untuk merilis tayangan yang memang bermasalah. Reshoot adegan sampai 3 atau 4 kali jelas membuktikan bahwa film ini kurang memuaskan ketika di awal preview, dan bahkan hasil dari reshootnya pun tidak dapat menyelamatkan fakta menyedihkan satu ini. Ulasan selanjutnya datang dari Pete Hammond, selaku kepala kritik film dari situs Deadline. Menurutnya, Captain America Brave New World terlihat seperti film reboot yang berada di bawah standar yang sebelumnya sudah dicapai oleh Russo Brothers, terutama pada puncak kesuksesan dalam Captain America The Winter Soldier yang sudah rilis 10 tahun yang lalu. Dan kritik ini memang terlihat benar adanya. Kalian tentu ingat, bahkan sebelum Captain America Brave New World rilis, sudah ada banyak sekali perbandingan antara Captain America versi Anthony Mackie dengan Captain America versi Steve Rogers yang diperankan oleh Chris Evans di platform media sosial. Dua Captain America itu selalu dibanding-bandingkan, jadi Marvel memutuskan untuk memimpin perbincangan itu. Anthony Mackie dan pihak lain yang terlibat ke dalam film ini berjanji bahwa Brave New World akan dibuat sangat mirip dengan Captain America The Winter Soldier yang memang menjadi salah satu film action thriller spionase MCU yang disukai mayoritas penggemar. Film itu menjadi contoh sempurna tentang seperti apa seharusnya film superhero tema grounded alias membumi. Sayangnya, kritikus justru sepakat bahwa film Captain America yang baru tidak dapat mengimbangi kesuksesan besar dari trilogi Captain America sebelumnya, bahkan jika dibandingkan secara spesifik dengan The Winter Soldier. Sayangnya, apa yang dibawakan oleh Brave New World tidak bisa mencapai tingkat kegembiraan yang sama dengan film tersebut. Kritik selanjutnya datang dari Aidan Kelly, jurnalis film dan televisi dari situs Collider. Dia mengungkapkan bahwa dialog ekspositori yang kaku tentu saja tidak membantu. Tetapi selain beberapa hal sampingan tentang karakter dari series The Falcon and the Winter Soldier sebelumnya, versi Sam Wilson dalam film ini terlihat sangat hambar. Dibuatnya film Captain America Brave New World bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Sam Wilson agar bisa bersinar di MCU. Hingga saat ini, kecuali untuk The Falcon and the Winter Soldier, karakter yang diperankan oleh Anthony Mackie tersebut telah memainkan peran pendukung dalam waralaba tersebut selama bertahun-tahun. Di sepanjang penampilan Sam Wilson di MCU, karakter satu ini berhasil menunjukkan bagaimana dia bisa menjadi salah satu pahlawan paling menyenangkan di alam semesta MCU. Celetukan dan candaan dengan karakter lain seperti Steve Rogers, Bucky Barnes, Ant-Man, dan yang lainnya selalu digambarkan dengan cukup hebat. Nah, sedangkan menurut para kritikus, film Captain America yang baru ini justru terlihat menghilangkan kepribadian Sam Wilson yang ceria, yang sebelumnya sempat diperlihatkan di sebagian besar film MCU. Jika ada satu hal yang tidak dimiliki oleh penampilan Sam Wilson sebelumnya dalam waralaba MCU ini, itu adalah sifatnya yang terasa hambar. Singkatnya, karakter Marvel yang diperankan oleh Anthony Mackie kali ini tidak berhasil membawa banyak kepribadiannya yang menawan ke dalam filmnya, dengan dialognya yang penuh dengan penjelasan yang malah membuatnya semakin membosankan. Kritik selanjutnya datang dari penulis situs The Times yang bernama Kevin Maher. Dia menyebutkan kemungkinan untuk penceritaan yang jelas dan tidak rumit telah dinetralisir oleh jenis eksposisi tanpa henti, yang sayangnya kini dibutuhkan oleh 34 film sebelumnya dan 11 acara TV MCU. Sebagian dari kita pasti sadar bahwa salah satu keluhan terbesar MCU saat ini yang diterima oleh kritikus dan juga penggemar adalah fakta bahwa banyak hal terasa seperti sebuah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Maksudnya seperti ini, dulu ketika masih dalam lingkup Infinity Saga, keterkaitan setiap tayangan yang dirilis di dalam waralaba ini terlihat menjadi sebuah keunggulan. Para penonton dan penggemar merasa penasaran dengan ikatan antar satu film dengan film lainnya, sehingga mau tidak mau mereka harus menyaksikannya karena saling terkait satu sama lain.
Namun, dengan begitu banyak film MCU, lalu ada acara TV atau series yang sudah dirilis, dan masih ditambah dengan banyak lagi tayangan yang sedang dikembangkan, alam semesta bersama ini telah sampai pada tahap yang mungkin terasa terlalu berlebihan bagi sebagian orang. Dengan demikian, setiap tayangan solo di MCU harus mampu berdiri sendiri sampai tingkat tertentu, tidak harus menjadi jembatan untuk film yang akan datang. Sedangkan salah satu sumber kritik terbesar yang ditemukan dalam ulasan Captain America Brave New World justru terkait dengan seberapa besar film ini terlihat berhubungan pada tayangan MCU yang lain. Baik dengan mengembalikan karakter atau plot dari film dan series sebelumnya, atau menyiapkan peristiwa untuk film di masa depan. Ketika film Captain America berfokus pada MCU yang lebih luas, film tersebut tampaknya kehilangan jejak dalam menceritakan filmnya sendiri. Fakta ini memang bisa kita temukan di dalam filmnya, di mana Brave New World seperti hanya menjadi jembatan untuk menjelaskan bagaimana nasib dari karakter lawas MCU seperti The Leader. Sedikit gambaran bagaimana terbentuknya anggota Avengers yang baru, dan potensi terjadinya incursion seperti yang disebutkan dalam adegan mid-credit scene. Singkatnya, kritikus film menyadari bahwa tayangan yang sebenarnya ditetapkan sebagai film solo Captain America terlihat menjadi kacau jika dimanfaatkan untuk menceritakan kisah lain di luar kisah Captain America sendiri. Dan Brave New World terbukti melakukannya. Karena berbeda dengan judul Captain America sebelumnya yang mengedepankan cerita dari karakter utamanya. Sedangkan kisah yang ditetapkan untuk tayangan lain hanya dijadikan sebagai tambahan penting saja, tanpa mempengaruhi inti cerita utamanya. Kritik selanjutnya berasal dari Andrew G. Salazar, jurnalis Discussing Film. Dia menyebutkan bahwa meskipun ada upaya mengagumkan dari sutradara Julius Onah dan para pemainnya, Captain America Brave New World menunjukkan semua tanda-tanda produksi yang diotak-atik hingga membuat film ini hampir runtuh. Bukan rahasia lagi bahwa Captain America Brave New World telah melalui beberapa reshoot alias sesi pengambilan gambar ulang. Sementara mereka yang terlibat dalam film ini telah mengecilkan seberapa banyak perubahan yang terjadi, dengan Anthony Mackie misalnya, yang menyebutkan bahwa pengambilan gambar ulang sebagai hal yang normal dan merupakan sesuatu yang sering terjadi di setiap film MCU. Sementara para kritikus justru menyoroti situasi tersebut, karena sebagian dari mereka sepakat dan menyatakan bahwa pengambilan gambar ulang tersebut sangat mudah dibedakan ketika filmnya tayang, dan hal itu terlihat mempengaruhi filmnya secara negatif. Akibat reshoot yang ditambahkan, terlihat ada kekurangan koneksi antara berbagai bagian footage di dalam filmnya. Adegan perkelahian tertentu terlihat spektakuler, sementara adegan aksi lainnya malah terlihat kurang maksimal diakibatkan karena CGI-nya. Tokoh-tokoh yang terlibat juga sering datang dan pergi begitu saja, yang menyebabkan filmnya tidak menceritakan kisah secara utuh atau padu. Sebuah hal yang jelas mengurangi pengalaman menonton ketika disaksikan di layar bioskop. Nah, apakah kalian termasuk yang merasakan adanya gap antar adegan karena reshoot? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Kemudian ada ulasan dari Alonso Duralt, kritikus dan podcaster The Film Verdict. Dia menyatakan bahwa film ini merupakan sequel dari The Incredible Hulk tahun 2008, seperti halnya film Captain America. Penonton disarankan setidaknya untuk membaca halaman Wikipedia untuk entry waralaba yang sebagian besar terlupakan ini. Nah, mengenai hubungan yang lebih besar dengan waralaba MCU lainnya yang berdampak negatif pada film ini, banyak kritikus mengungkapkan ketidaksukaan mereka terhadap Captain America Brave New World dikarenakan berhubungan langsung dengan The Incredible Hulk. Film tersebut merupakan film MCU dengan pendapatan kotor terendah hingga beberapa tahun terakhir, dengan banyak karakter dari film tersebut yang dibuat menjauh dari waralaba MCU hingga sekarang. Menurut pendapat para kritikus, film Captain America yang baru ini tidak berdiri sendiri. Kritik yang ditemukan dalam berbagai ulasan adalah fakta bahwa Brave New World terasa lebih seperti sequel dari The Incredible Hulk daripada menjadi film Captain America yang baru. Ini bahkan sudah menjadi topik utama yang sering dibicarakan terkait dengan film tersebut bahkan sejak sebelum ditayangkan. Tampaknya, tokoh The Leader yang diperankan oleh Tim Blake Nelson jarang digunakan di dalam penceritaan MCU hingga secara mengejutkan ditetapkan untuk menjadi penjahat yang lebih lemah dari yang diharapkan oleh penggemar, yang semakin memicu pertanyaan mengapa karakter ini dipaksakan untuk muncul kembali. Dengan pola kejahatannya yang penuh misteri, memberikan ancaman melalui teka-teki yang datang dari seorang pria dengan kelebihan pada sel otaknya. Siapa sangka, The Leader tidak bisa memberikan kesan yang mendalam menyamai Baron Helmut Zemo dalam film Captain America Civil War.
Padahal keduanya adalah karakter tanpa memiliki kekuatan super dalam bentuk fisik, di mana seharusnya The Leader dengan kemampuan yang dimilikinya harus lebih jenius dalam menyusun rencana, bahkan harus bisa mengalahkan Baron Helmut Zemo yang merupakan manusia biasa. Tapi faktanya, karakter ini biasa-biasa saja dan dapat dengan mudah dilupakan begitu saja. Kemudian ada ulasan dari Jeremy Mettle dari Slash Film. Dia mengatakan bahwa seluruh percakapan dan karakter mereka dibuat ada hanya sebagai tujuan untuk memberikan eksposisi atau penjelasan cerita kepada penonton. Beberapa aspek utama dari Captain America Brave New World nyatanya tidak diterima secara positif oleh para kritikus. Yang paling utama adalah cerita yang berusaha disampaikan di dalam filmnya. Kritik yang umum terjadi adalah dalam film MCU terbaru ini terlihat tidak adanya usaha untuk melakukan sesuatu yang istimewa dengan karakter-karakternya. Namun, justru cenderung menyampaikan narasi yang biasa-biasa saja yang tidak menghadirkan banyak sensasi. Eksposisi atau penguraian cerita tampaknya menjadi salah satu dosa terbesar dalam film ini, dengan beberapa ulasan mengklaim bahwa karakter-karakter sering mengucapkan tindakan mereka dengan lantang untuk memperjelas kepada penonton bahwa mereka sedang melakukan sesuatu. Dikarenakan unsur-unsur komiknya yang harus berurusan dengan banyaknya eksposisi, tentunya untuk menjelaskan sesuatu yang tidak bisa ditampilkan secara langsung, melainkan melalui penjelasan langsung dari karakter yang ada di dalamnya. Sementara yang menjadi masalah adalah Captain America Brave New World menjadikan metode penjelasan ini sebagai bagian dari DNA-nya, yang malah menyebabkan filmnya menjadi membosankan. Banyak hal yang sebenarnya dapat dipangkas dan disederhanakan daripada harus terus-menerus diuraikan. Kemudian ada ulasan J. Cole dari Slant Magazine. Dalam ulasannya dia menyatakan bahwa saat film ini meledak, melahirkan banyak subplot sampingan yang dengan cepat bergerak menjauh antara satu sama lain. Diperlukan lompatan konstan antara karakter dan lokasi yang hanya akan semakin mengganggu alur naratif dari prosesnya. Nah, mungkin sebagai efek dari banyaknya pengambilan gambar ulang, kritikus telah menunjukkan bagaimana ada terlalu banyak bagian yang bergerak dalam Captain America Brave New World. Marvel Studios telah menunjukkan dengan film-film Avengers dan warlaba besar lainnya bahwa pengaturan seperti itu dapat berhasil. Namun, pengaturan dari karakter yang berbeda tersebut harus masuk akal bagi narasinya juga. Sedangkan dalam kasus film Captain America, mereka tampaknya tidak melayani tujuan tersebut. Ulasan-ulasan yang sudah dibagikan menunjukkan bahwa film ini tampak terlalu ambisius. Dengan cerita politik sebagai inti cerita, Captain America Brave New World adalah film global. Namun alih-alih membuatnya terasa segar dan menarik, lompatan-lompatan konstan dengan karakter dan alur cerita yang berbeda justru mengurangi cerita yang sudah tidak konsisten. Ini menurut penilaian dari para kritikus. Dan dengan alur cerita yang lebih sedikit, Marvel seharusnya bisa mengembangkan cerita inti agar lebih kuat. Yang menurut para kritikus perlu dilakukan, bukan melahirkan subplot baru, membuat filmnya terkesan tidak padat. Dan ulasan yang terakhir, kami ambil dari pendapat Ian Sandwell dari situs Digital Spy. Menurut ulasannya, tema utama yang menunjukkan apakah Sam Wilson siap untuk membawa perisai adalah sebuah pengulangan dari serialnya. Sementara unsur politiknya hanya mengingatkan penonton pada film Captain America yang lebih bagus. Nah, dalam segmen terakhir ini, para kritikus mengklaim bahwa tema inti dari Captain America Brave New World terasa repetitif, atau mengulangi formula yang sama dengan tayangan yang sudah diperlihatkan sebelumnya. Film Marvel ini mengikuti Sam Wilson yang membangun jati dirinya sebagai Captain America, membahas bagaimana orang lain memandang peralihan gelar tersebut dari yang awalnya dipakai oleh Steve Rogers kemudian dilanjutkan oleh Sam Wilson. Dalam film ini, Sam Wilson kembali menganggap dirinya layak atau tidak. Berdasarkan poin-poin yang diangkat oleh ulasan, sepertinya Captain America Brave New World terlihat mengulangi perjalanan yang sudah Sam Wilson lalui dalam serial The Falcon and the Winter Soldier. Dalam tayangan terbatas tersebut, secara gamblang sudah mengisahkan cerita tentang Sam yang akhirnya menyadari bahwa dialah orang terbaik untuk pekerjaan itu, dan dia berhasil menunjukkannya kepada dunia. Namun, karena pihak studio merasa takut, penonton bioskop sebelumnya tidak menyaksikan The Falcon and the Winter Soldier, atau mungkin lupa dengan acara tersebut, Marvel memutuskan untuk mengulangi formula repetitif tersebut dalam film Captain America Brave New World, tetapi dengan hasil yang justru terlihat kurang memuaskan. Seharusnya, jika dalam serial, Sam sudah merasa yakin terhadap keputusan yang diambil. Dalam film solonya, Sam hanya melanjutkan tugasnya saja, bukan kembali merasa ragu terhadap keputusan yang bahkan sudah dia temukan jawabannya beberapa tahun sebelumnya.
Dan itulah sejumlah ulasan dari para kritikus yang memperlihatkan ketidakpuasan mereka terhadap Captain America Brave New World. Apakah poin-poin yang sudah kami sampaikan dirasa sama dengan yang kalian rasakan? Atau ada pendapat kalian yang berlawanan dengan ulasan tersebut? Kolom komentar sangat terbuka lebar, jadi bisa dimanfaatkan untuk diskusi dan saling bertukar pikiran. Berapa rating kalian terhadap film satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Demikian video ini kami buat, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.